Oke, saya ulang lagi. Jadi materi dari pertemuan ke-12 dari mata kuliah SMK 3 ini yaitu tentang OSAS 18001. Nah, jadi OSAS 18001 ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87, di mana setiap perusahaan itu wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Nah, jadi sejarah dari OSAS 18001 yaitu ada ISO 9001 tahun 2000 dan ISO 14001 tahun 2004. Nah, saya mau nanya dulu nih, apa sih itu ISO 9001 dan ISO 14001? Ada yang tahu? Kalau yang 14001 itu tentang pengelolaan lingkungan nggak, Bu? Kalau nggak salah. Ya, tentang sistem manajemen lingkungan, kalau 14001. Kalau yang ISO 9001? Kurang tahu, Bu. Yang lain mungkin? Ada yang tahu nggak? Apa sih ISO 9001? Tentang manajemen mutu, Bu? Iya, tentang manajemen mutu ya, lebih ke produk ini ya. Kalau yang ISO 9001 ini tentang manajemen mutu, lebih tentang produk ya, tentang produk yang dihasilkan. Sedangkan kalau ISO 14001 ini lebih tentang pengelolaan limbah, seperti itu ya. Lebih tentang pengelolaan lingkungan atau manajemen lingkungannya. Nah, jadi ISO 9001 dan ISO 14001 ini diterbitkan oleh Lembaga Standarisasi Dunia, atau ISO. Tetapi kalau OSAS 18001 itu diterbitkan melalui kesepakatan badan-badan sertifikasi yang ada di beberapa negara. Jadi yang mengeluarkan adalah British Standard Institution atau BSI sebagai anggota lembaga ISO bersama dengan badan-badan sertifikasi dunia. Pada akhir tahun 1999 itu meluncurkan sebuah standar SMK 3 yang diberi nama Occupational Health and Safety Assessment Series atau OSAS 18001. Lalu setelah yang tahun 99 diperbarui sehingga terbentuk atau dibuatlah OSAS 18001 tahun 2007. Nah, ini yang membedakan hanya dari segi isi dari klausulnya. Nah, pengertian dari SMK 3 kalau berdasarkan pada Kepmenaker nomor 5 tahun 1996, SMK 3 ini merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan dalam pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, jadi manajemen ini ya, manajemen keseluruhan. Jadi terdiri dari struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya. Ada pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3. Nah, jadi pengertian dari SMK 3 ini kalau berdasarkan pada OSAS 18001 tahun 2007 bahwa SMK 3 ini merupakan part of an organization's management system used to develop and implement its ONS policy and manage ONS risk. Jadi dia lebih merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan tentang SMK 3 tadi ini, tentang K3, dan ini adalah memanage atau mengelola tentang resiko-resiko atau membuat atau manajemen resiko dari K3 itu tadi.
Jadi tujuan dari SMK 3 itu merupakan sebagai alat ukur kinerja K3 dalam suatu organisasi, juga sebagai pedoman implementasi K3, dan juga sebagai dasar penghargaan. Dan yang terakhir adalah sebagai sertifikasi. Jadi elemen dari standar SMK 3 itu adanya tanggung jawab, lalu adanya kebijakan K3, adanya tujuan dan perencanaan, adanya penilaian risiko, adanya pengendalian risiko, adanya kesiapan emergensi, lalu ada dokumentasi dan rekaman, dan adanya audit. Lalu setelah adanya audit, adanya perbaikan berkelanjutan dan tinjauan manajemen. Nah, perusahaan yang telah menerapkan SMK 3, tapi kenapa sih kecelakaan itu masih terjadi? Nah, ini dia. Jadi yang pertama SMK 3 virtual. Jadi elemen dari SMK 3 itu merupakan langkah pencegahan dan pengamanan. Tapi kalau SMK 3 virtual ini tidak memiliki sistem pengendalian. Jadi sistem pengendaliannya itu belum ada, makanya tetap kecelakaan itu masih terjadi. Atau SMK 3-nya itu masih acak. Jadi program pengendaliannya itu sudah tepat, tapi elemen dari SMK 3-nya itu tidak ada. Lalu yang ketiga, bisa jadi SMK 3-nya itu salah arah. Nah, jadi baik dari segi sistem dia baik, namun salah arah dalam menentukan atau membuat program pencegahan atau pengendalian dan juga pengamanan. Dan yang keempat, bisa jadi SMK 3-nya masih berupa SMK 3 komprehensif. Jadi dari segi elemen SMK 3 sudah baik, sistemnya sudah baik, tapi dari segi pengendalian masih belum terorganisir atau masih belum terprogram dengan baik. Nah, jadi OSAS 18.000 ini memiliki struktur yang mirip dengan ISO 14.001. Di OSAS 18.001 ini lebih mudah diintegrasikan dengan ISO 14.000, meskipun dapat juga diintegrasikan dengan ISO 5.000. Jadi kalau OSAS ini kan lebih tentang K3-nya ya, tentang kesehatan, keselamatan kerja. Nah, kalau di ISO 14.001 ini lebih tentang tentang pengelolaan lingkungan atau manajemen lingkungannya. Jadi karena ini ya masih terkait. Nah, kalau lingkungannya termanage dengan baik, otomatis keselamatan dan kesehatan kerja juga akan terjaga. Makanya biasanya sering diintegrasikan antara OSAS dengan ISO 14.001. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa bisa juga diintegrasikan dengan ISO 9.000. Nah, jadi meskipun OSAS 18.001 dan Permenaker nomor 5 tahun 1996 memiliki sistem penilaian yang berbeda, tetapi sistem penerapan, dokumentasi, dan tujuannya itu sama. Jadi sama-sama untuk menjaga K3 ya, ada tentang lebih adanya implementasi atau termanage-nya K3 dengan baik di sebuah perusahaan atau industri. Nah, beberapa industri di Indonesia juga mencoba untuk mengintegrasikan penerapan keduanya, jadi antara OSAS 18.001 dan juga Permenaker nomor 5. Nah, jadi apa sih kegunaan dari OSAS 18.001? Nah, yang pertama, untuk membuat sebuah sistem manajemen K3 atau SMK 3 yang berguna untuk mengurangi atau menghilangkan tingkat risiko yang menimpa karyawan atau pihak terkait yang terkena dampak aktivitas organisasi. Lalu yang kedua adalah untuk menerapkan, memelihara, dan melakukan perbaikan berkelanjutan sebuah SMK 3. Yang ketiga adalah untuk melakukan sertifikasi atau untuk melakukan penilaian sendiri. Nah, langkah-langkah dari penerapan SMK 3 yang pertama, menyatakan komitmen. Jadi adanya komitmen dari manajemen untuk menerapkan atau menggunakan atau mengimplementasikan SMK 3 ini di perusahaannya. Lalu yang kedua, menetapkan cara penetapan. Yang ketiga, membentuk kelompok kerja penerapan. Yang keempat, menetapkan sumber daya yang diperlukan. Lalu melakukan kegiatan penyuluhan, melakukan peninjauan sistem, menyusun jadwal kegiatan, mengembangkan SMK 3, menerapkan sistem. Setelah itu baru membuat atau memproses sertifikasinya. Nah, apa sih manfaat penerapan dari SMK 3 ini?
Yang pertama, SMK 3 ini akan melindungi karyawannya. Yang kedua, memperlihatkan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, dan juga untuk mengurangi biaya, membuat sistem manajemen yang efektif, dan juga untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Nah, kenapa sih bisa mengurangi biaya? Nah, kalau misalnya ini ya dari segi keselamatan tenaga kerja ini sudah terjaga atau terlindungi dengan baik, otomatis kecelakaan kerja di tempat kerja juga akan semakin terminimalisir. Dan juga otomatis biaya yang dikeluarkan untuk ini ya untuk menanggulangi atau mengatasi saat timbulnya kecelakaan kerja juga akan semakin minim. Makanya dia bisa mengurangi biaya. Nah, jadi lingkup dan juga bentuk SMK 3 untuk organisasi ada berupa SMK 3 sederhana dan ada yang berupa SMK 3 komprehensif. Nah, kalau dia SMK 3 sederhana dengan pemantauan yang lebih intensif, nah itu termasuk kategori yang beresiko tinggi meskipun pelaksanaannya itu kecil dan sederhana. Nah, kalau di SMK 3 sederhana dengan pemantauan rendah, nah itu resikonya kebalik kali ya. Ini kebalik, sorry. Kalau dengan pemantauan rendah, nah itu resikonya lebih tinggi. Sedangkan kalau yang pemantauannya lebih intensif, itu resikonya lebih rendah. Namun dia kegiatannya itu sederhana. Sedangkan kalau SMK 3 yang komprehensif, nah itu dia kegiatannya itu lebih besar atau lebih lebih rumit. Kalau yang SMK 3 komprehensif yang warna hijau, nah itu dia kelas dunia dengan pemantauan dan audit yang intensif. Nah, sedangkan kalau yang warna merah itu SMK 3-nya komprehensif kelas dunia dengan pemantauan sedang. Nah, kalau secara risiko juga kebalik. Kalau secara risiko yang maksudnya risiko ini ya risiko terhadap risiko terhadap terjadinya kecelakaan itu justru yang lebih tinggi pada yang SMK 3 komprehensif yang warna merah. Sedangkan risiko yang rendah itu terjadi pada yang warna hijau. Nah, jadi kunci dari keberhasilan penerapan SMK 3 ini harus komprehensif dan juga terintegrasi. Jadi harus terkait bukan hanya penerapan ini aja ya SMK 3 juga SMK 3 aja, tetapi juga bisa dikombinasikan dengan yang lain seperti SML tadi ya, sistem manajemen lingkungan, atau juga manajemen mutu. Nah, itu juga bisa diintegrasikan. Nah, SMK 3 ini juga harus dijalankan secara konsisten. Jadi namanya konsisten berarti harus continue. Jadi harus secara berkelanjutan. Nah, konsisten dengan dan ini juga ya yang ketiga dia harus konsisten dengan hasil identifikasi bahaya dan risk assessment yang ditemukan atau yang dibuat. Lalu yang keempat itu berlandaskan siklus proses manajemen PDCA, lalu adanya dukungan dan komitmen, lalu adanya integrasi dengan sistem manajemen lainnya. Nah, apa sih itu siklus proses manajemen PDCA? Ada yang bisa menjelaskan? Apa sih PDCA nih? Misalnya nih. Siklus proses manajemen PDCA. Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu? Ya, silakan Andi. Untuk siklus PDCA itu sebuah pendekatan yang untuk menyelesaikan masalah dengan 4 cara, Bu. Biasanya di mana 4 pendekatan ini digunakan untuk penilaian kualitas keselamatan kerja, Bu. Di mana 4 cara itu seperti action, plan, do, dan check. Oke, jadi PDCA itu singkatan dari plan, do, check, and action. Itu ya. Oke, terima kasih Andi. Iya, Bu. Oke, selanjutnya.
Nah, jadi tinjauan awal. Nah, jadi sebelum mulainya pengembangan SMK 3, organisasi itu perlu melakukan tinjauan awal sebagai baseline assessment. Nah, untuk mengetahui kondisi K3 dalam organisasi, kemudian dikomparasikan dengan OSAS 18.001 atau persyaratan lainnya. Jadi, fungsi dari tinjauan awal itu adalah untuk mengetahui kondisi K3, lalu sehingga kalau kita sudah tahu ya kondisi K3 di perusahaan itu seperti apa, jadi lebih mudah apakah dia bisa dikomparasikan atau diintegrasikan dengan yang lain, apakah dengan apa tadi ya Permenaker tadi yang nomor 5 atau dengan ISO atau dengan OSAS ya. Jadi kalau udah diketahui lebih gampang untuk dikomparasikan atau diintegrasikan. Nah, cara melakukan tinjauan awal itu yang pertama melakukan observasi, yang kedua membuat daftar periksa, melakukan wawancara, dan yang terakhir adalah melakukan inspeksi lapangan atau kajian dokumen yang ada. Nah, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan tinjauan awal yaitu persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan dengan kegiatan organisasi. Yang kedua, hasil identifikasi bahaya dan risiko yang telah dilaksanakan. Yang ketiga adalah hasil analisa terhadap kegiatan atau operasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah informasi kejadian kecelakaan atau kejadian lainnya yang pernah terjadi. Ini merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat tinjauan awal. Lalu yang berikutnya adalah kebijakan ketiga. Nah, kebijakan ini merupakan persyaratan utama dalam semua sistem, baik itu di SML, di manajemen mutu, SMK 3, dan lain sebagainya. Nah, OSAS 18.001 itu mensyaratkan ditetapkannya kebijakan K3 dalam organisasi oleh manajemen puncak. Nah, kebijakan K3 atau OH dan S polisi itu merupakan perwujudan dari komitmen puncak pimpinan, komitmen pucuk pimpinan atau top manajemen ya, top manajemen yang membuat visi dan juga tujuan organisasi, komitmen dan tekad untuk melaksanakan K3, kerangka dan juga program kerja. Nah, kriteria kebijakan K3 itu harus sesuai dengan sifat dan skala risiko K3, mencakup komitmen untuk peningkatan keberlanjutan, memberikan kerangka untuk menetapkan dan meninjau ulang objektivitas K3, lalu hasilnya itu didokumentasikan, diimplementasikan, dan dipelihara. Lalu dikomunikasikan ke seluruh pekerja dan dilakukan tinjauan ulang secara berkala. Nah, faktor pengembangan dari kebijakan K3 itu harus terorganisasi secara korporat, dan risiko dan potensi bahaya yang ada dalam organisasi, lalu adanya peraturan dan standar K3 yang berlaku, kinerja K3-nya, persyaratan dari pihak luar, lalu peningkatan berkelanjutan, ketersediaan sumber daya, peran pekerja, dan partisipasi semua pihak. Nah, ini merupakan faktor-faktor pengembangan dari kebijakan K3. Nah, itu tentang sedikit pengantar tentang OSAS 18.001. Nah, sebagai tugas, ada tugas ya, tugasnya adalah membuat paper tentang ini ya, tentang OSAS 18.001. Ya, mulai dari tujuannya, sejarahnya boleh, manfaatnya apa, boleh juga contoh-contoh perusahaan yang sudah menerapkan OSAS atau negara-negara yang menerapkan OSAS 18.001. Papernya sekitar 3-5 halaman. Seperti biasa kalau paper dengan saya, jenis tulisan Times New Roman, size-nya 12, spasinya 1,5, rata kanan kiri, marginnya margin normal. Tidak perlu pakai cover, tidak perlu pakai daftar isi, kata pengantar, cukup isinya saja papernya aja. Baik, Bu. Oke, jangan lupa mencantumkan ini ya, sumber kutipan dan juga membuat daftar pustaka atau daftar referensi yang digunakan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Udah absen semua ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke,
Kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau ditanyakan, nanti silakan diajukan di ini ya, di LMS, di forum diskusi. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup dulu perkuliahan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.